pagi saudara-saudara. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Ada dari kita mungkin yang menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan, ayat favorit, atau mungkin juga ayat pengharapan ketika kita ada di masa-masa sulit. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apakah yang kita tafsirkan dengan kata kebaikan di ayat ini? Ada dua orang yang karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja, mereka dijobloskan ke dalam penjara. Setelah satu masa hukuman yang mereka jalani, akhirnya hakim memberikan keputusan tentang akhir dari masa hukuman mereka. Kepada yang satunya, hakim berkata bahwa dalam 10 hari dia akan dibebaskan. Tetapi kepada yang satunya, hakim berkata bahwa dalam 10 hari dia akan menjalani hukuman mati. Saudara, mereka masih akan menjalani 10 hari yang sama, di tempat yang sama, dengan keadaan yang sama, tapi menantikan akhir yang berbeda. Yang manakah menurut kita dari kedua kasus ini yang bisa dikatakan sebagai kebaikan? Mungkin spontan kita akan berkata, tentunya yang akan dibebaskan dalam 10 hari. Saudara-saudara, sebagian dari kita mungkin menafsirkan kata kebaikan di ayat ini sebagai sebuah happy ending dari satu masa yang kita jalani dengan penderitaan, dengan kesulitan, kesesakan, ataupun masalah-masalah hidup yang lain. Jika demikian, berarti kita menafsirkan kata ini, kata kebaikan ini, berdasarkan cara pandang kita. Karena jika demikian, saudara, bagaimana dengan Paulus sebagai penulis surat ini? Paulus menulis surat ini di masa-masa akhir pelayanannya, yang tidak lama setelah itu dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Apakah dengan demikian kita dapat berkata bahwa Paulus tidak mengalami apa yang dia tulis di dalam suratnya? Tentu saja tidak. Karena kebaikan berdasarkan kacamata Allah adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan keserupaan kita dengan Kristus melalui segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita. Di ayat 29 dijelaskan bahwa kebaikan di sini berarti bahwa keserupaan kita dengan Kristus. Saudara, inilah kebaikan yang paling utama. Kata bekerja berasal dari bahasa Yunani sunergeo yang sebenarnya merupakan gabungan dari dua kata yang berarti work together atau bekerja bersama. Saudara-saudara, segala sesuatu di dalam hidup kita ini bekerja bersama yang tentunya ada di dalam campur tangan dari Allah sendiri untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Kata rencana di akhir ayat ini berasal dari kata protesis yang berarti tujuan. Allah menyelamatkan setiap kita dengan suatu tujuan, yaitu untuk hidup memuliakan Allah dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, itulah kebaikan yang paling utama, yaitu segala sesuatu di dalam hidup kita bekerja bersama di dalam campur tangan Allah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Harus diakui bahwa masa-masa pandemi ini merupakan masa-masa yang sulit bagi setiap kita. Semua aspek di dalam hidup kita sepertinya sulit. Pekerjaan sulit, bisnis sulit, yang membuat ekonomi keluarga kita juga menjadi sulit. Masalah keluarga semakin menjadi-jadi. Mungkin ada juga di antara anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasih yang terinfeksi COVID. Bahkan mungkin juga ada yang meninggal. Saudara, tentunya wajar kalau setiap kita itu mengharapkan happy ending dari semua kesulitan yang kita alami di masa-masa ini. Tapi saudara-saudara, bagaimana jika Tuhan masih mengizinkan masa-masa ini berlangsung di dalam waktu yang lebih lama lagi? Bagaimana jika kita belum bisa melihat tanda-tanda keadaan segera membaik? Apakah kita dapat berkata bahwa tidak ada kebaikan? Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita ini bekerja bersama di dalam campur tangan Allah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu bertahanlah dengan tenang, karena Allah dengan kasih-Nya, Dia tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup kita seorang diri. Dia akan setia mendampingi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. We give thanks, we
that all things work together for our good.